Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang sintesa protein. DNA. DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid. DNA merupakan polimer nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Simak penjelasan DNA dalam cuplikan video ini. DNA, deoksiribonukleik acid. Deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat merupakan biomolekul yang terpenting di dalam sel karena molekul DNA ini merupakan pembawa informasi genetik yang memberi sifat pada suatu organisme. DNA terdapat di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Struktur DNA. DNA merupakan polimer nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Deoksiribosa adalah molekul gula dengan 5 atom karbon, atau disebut pentosa, yang kekurangan 1 atom oksigen. Sementara itu, gugus fosfat terikat pada atom karbon nomor 5 dari molekul gula pentosa dan pada atom karbon nomor 3 pada deoksiribosa milik nukleotida berikutnya. Basa nitrogen ada 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun oleh sitosin dan timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Antara adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Dengan demikian, jumlah purin selalu sama dengan jumlah pirimidin, jumlah adenin sama dengan jumlah timin, dan jumlah guanin sama dengan jumlah sitosin. Antara deoksiribosa dan gugus fosfat dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, basa purin dan juga basa pirimidin ini terdapat dalam DNA dan juga RNA. Untuk basa purin, dalam DNA terdapat adenin dan juga guanin. Adenin bisa disingkat dengan A, dan juga guanin bisa disingkat dengan G. Sedangkan untuk basa pirimidin, dalam DNA terdapat sitosin yang bisa disingkat dengan T, dan juga timin yang bisa disingkat dengan T. Sedangkan dalam RNA, untuk basa purin terdapat adenin dan juga guanin. Sedangkan untuk basa pirimidin pada RNA terdapat sitosin. Nah, pada DNA terdapat timin, namun pada RNA terdapat urasin. Nah, seperti ini akan kita gandengkan seperti ini. Nanti kode-kode ini akan berguna saat kita menentukan DNA antitemplate-nya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih bentuk DNA ini seperti apa? Nah, silakan lihat gambar di samping saya ini. Nah, bentuk DNA adalah seperti itu. DNA berbentuk 2 untaian yang tersusun dari rangkaian nukleotida yang terdiri dari gugus gula dan juga gugus fosfat.
Nah, namun DNA terdapat di mana ya kira-kira? Ini adalah gambar sebuah sel. Nah, dalam sebuah sel pastilah memiliki yang di dalamnya terdapat inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat DNA. Nah, DNA berbentuk seperti ini ya, yaitu dua untayan kita. Untuk ini, DNA terdiri dari dua, yaitu DNA template dan juga anti-template. Ini adalah DNA template atau bisa disebut dengan antisense. Sedangkan ini adalah DNA anti-template. Atau yang disebut dengan sense. Nah, di dalam DNA ini terdapat beberapa kode genetik. Nah, ketika kita ingin mengetahui kode-kode genetik pada anti-template atau sense, kita haruslah mengetahui kira-kira kode genetik template atau anti-sense-nya apa ya. Nah, jadi template atau anti-sense ini merupakan pencetak kode genetik. Pencetak kode genetik. Jadi DNA template ini biasanya ketika kita akan mencari DNA anti template-nya, kita harus mengetahui DNA template-nya itu kode-kode genetiknya seperti apa. Baik, saya akan menggambar bentuk DNA dan juga bagaimana sih cara menentukan anti template-nya. Untuk ini adalah DNA template. Dan ini anti template. Nah, ini adalah DNA template dan juga anti template. Nah, di dalam yang tadi sudah saya bilang, di dalam DNA pastilah memiliki kode-kode genetiknya. Jadi, untuk kode genetik template Nah, untuk kode genetik dari template adalah T,
A, C, T, T, A, C, C, G, A, C, C, G lagi, lalu ada A, C, lalu ini T, 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 dan A, T, G. Nah, untuk menentukan DNA antitempelnya kita lihat dari bahasa nitrogennya. Untuk DNA, jika di DNA template adalah T, maka DNA antitemplate adalah kebalikannya. Jika di sini T, maka kebalikannya adalah A. Kita tulis A. Untuk A, kebalikannya adalah T. Untuk C adalah G. T, A, lalu T dipasangkan dengan A, lalu A, T, terus di sini G, G, C, C, T, G. Di sini ada A, 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 lalu T, A, dan C. Nah, ini adalah kode-kode genetik dari satu DNA ini, yaitu dari antitemplate-nya seperti ini dan juga dari template-nya seperti ini. Selanjutnya adalah materi RNA. Nah, RNA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah messenger RNA, yang kedua ribosom RNA, dan yang ketiga adalah transfer RNA. Untuk lebih jelasnya, simak video cuplikan saya berikut ini. Pengertian RNA. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Seperti DNA, RNA dirakit sebagai rantai nukleotida, tetapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melibat ke diri sendiri daripada untai ganda berpasangan. Struktur RNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Yang pertama, messenger RNA atau mRNA. mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Urutan pada rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang ada di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetakan dalam pembentukan polipeptida. Setiap molekul membawa salinan urutan DNA yang ditranslasikan oleh sitoplasma menjadi satu rantai polipeptida atau lebih. Fungsi utama dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. Yang kedua adalah ribosomal RNA atau rRNA. rRNA merupakan ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal, tak bercabang dan fleksibel.
rRNA terdiri dari 80% total RNA yang dalam sel dan pada sel-sel tidak memiliki inti sejati, yang terdiri dari beberapa tipe rRNA, yaitu 23S rRNA, 16S rRNA, dan 5S rRNA. Yang ketiga adalah transfer RNA atau tRNA. RNA yang dibentuk dari dalam nukleus tetapi menempatkan diri dalam sitoplasma. tRNA merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA mempunyai proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi. Transfer RNA atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam bentuk translasi. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein terdiri dari dua proses, yakni transkripsi dan translasi. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di dalam nukleus, sementara translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Kedua proses ini dapat diringkas menjadi DNA ke RNA, dari RNA ke protein. Asam amino diperlukan untuk melakukan tahapan sintesis protein dengan serangkaian proses biokimia. Sebagian asam amino dapat diproduksi oleh tubuh dari sumber karbon seperti glukosa. Sebagian asam amino lainnya dapat diperoleh dari makanan yang Anda konsumsi. Proses transkripsi. Urutan sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahapan sintesis protein di mana informasi dalam untai DNA akan disalin ke dalam molekul baru yang disebut messenger RNA atau mRNA. DNA menyimpan materi genetik sebagai referensi atau cetakan di dalam inti sel. Sementara itu, mRNA dapat dianggap sebagai salinan dari buku referensi karena di dalamnya membawa informasi yang sama dengan DNA. Proses transkripsi dilakukan oleh enzim yang disebut RNA polymerase dan sekelompok protein yang disebut faktor transkripsi. Faktor transkripsi dapat mengikuti sekuens DNA spesifik yang disebut sekuen enhancer atau penambah dan promoter atau promotor untuk merekrut RNA polymerase ke lokasi transkripsi yang sesuai. Proses transkripsi dalam sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. 1. Inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polymerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi. Lalu RNA polymerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. 2. Elongasi. Pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. 3. Terminasi. Proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polymerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Setelah untai mRNA benar-benar selesai disintesis, maka transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetakan biru untuk sintesis protein selama proses translasi. 2. Proses translasi. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi, yakni proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Kode genetik tersebut merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana urutan mRNA diterjemahkan ke
ke dalam 20 huruf kode asam amino. Molekul asam amino inilah yang akan menjadi bahan sintesis protein. Kode genetik terdiri dari satu set kombinasi 3 huruf nukleotida yang disebut kodon. Setiap masing-masing kodon akan berkorespondasi dengan jenis asam amino tertentu atau dengan sinyal stop atau terhenti di akhir proses. Proses translasi akan terjadi dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintesis protein. Ribosom memiliki subunit kecil dan besar, serta merupakan molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA, ribosom, dan sejumlah protein. Sama halnya dengan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. 1. Inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian, molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens A, U, G, dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. 2. Elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. 3. Terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti atau UAA, UAG, dan UGA, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. 3. Terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti atau UAA, UAG, dan UGA, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Dari uraian DNA di atas bisa kita buka menjadi seperti ini. Templat berada di bawah, sedangkan antitemplat berada di atas. Dari uraian DNA yang dibuka kita bisa mencari mRNA. Bagaimana sih cara mencari mRNA? Cara mencari mRNA kita bisa tarik dari ujung templat dan antitemplat ke ujungnya. Dan setelah itu kita lihat kode genetik dari templat. Setelah itu kita pasangkan bahwa ini berpasangan dengan adenin. Adenin dalam RNA berpasangan dengan urasil. Sitosin berpasangan dengan guanin. Timin berpasangan dengan adenin. Timin berpasangan dengan adenin. Adenin berpasangan dengan urasil. Sitosin berpasangan dengan guanin. Sitosin berpasangan dengan guanin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil. Sitosin berpasangan dengan guanin. Timin berpasangan dengan adenin. Timin
kita buat garis di atas mRNA ini sebagai tRNA. Setelah itu kita cari pasangan dari kode genetik mRNA bahwa adenin berpasangan dengan urasil di RNA. Urasil berpasangan dengan adenin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil. Adenin berpasangan dengan urasil. Urasil berpasangan dengan adenin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Sitosin berpasangan dengan guanin. Sitosin berpasangan dengan guanin. Urasil berpasangan dengan adenin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil. Adenin berpasangan dengan urasil. Adenin berpasangan dengan urasil. Urasil berpasangan dengan adenin. Adenin berpasangan dengan urasil. Dan sitosin berpasangan dengan guanin. Dari tRNA dan mRNA ini kita bisa menentukan asam kodon dan asam amino. Bagaimana sih cara menentukan kodon dan asam amino? Cara menentukan kodon dan asam amino adalah kita lihat kode genetik dari mRNA atau kodon dan kita sandingkan tiga kode genetik ini menjadi satu kodon, yaitu AUG menjadi satu kodon, AAU menjadi satu kodon, DGC menjadi satu kodon, CUG menjadi satu kodon, AAA menjadi satu kodon, dan UAC menjadi satu kodon. Sebelum saya menentukan asam amino dari kodon ini, bisa kita lihat tabel berikut ini. Asam amino dari AUG adalah metionin, AAU adalah asparagin, GGC adalah gisin, CUG adalah leusin, AAA adalah lisin, dan UAC adalah tirosin. Dan perlu diketahui kok start kodon berada di AUG. AUG bisa disebut juga start kodon. Perlu diketahui juga tRNA dan mRNA ini bagian dari RNA yang berada di inti sel